Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Autobiz on Location bersama saya Dina Gurni. Di tahun awal 2024 ini ada baiknya atau ini menjadi momen yang pas untuk kita mereview mengenai industri otomotif di tahun 2023. Yakni tidak lain dan tidak bukan adalah kalau kita bahas yang paling menarik, mobil terlaris sepanjang tahun 2023. Nah, yang menarik nih Sobat Otomotif CNBC Indonesia, bahwa ternyata mobil terlaris tahun 2023 justru dimenangkan oleh dua merek mobil. Memang akhirnya ada pemenang nomor satunya sih, tapi bisa dikatakan tuh selisihnya sangat sedikit. Hanya kalau kita lihat totalnya 58.000 dua-duanya dan selisihnya hanya beberapa puluh saja, yakni dimenangkan oleh yang pertama adalah Honda Brio dan yang kedua adalah tidak lain dan tidak bukan mobil sejuta umat, Toyota Avanza. Nah, di episode Autobiz on Location kali ini saya akan mengajak Anda untuk mereview dan juga melihat sedikit nih transformasi kedua mobil terlaris sepanjang tahun 2023 ini. Jadi jangan kemana-mana, saksikan selengkapnya episode Autobiz on Location kali ini. Toyota Avanza nampaknya masih menjadi top of mind bagi para konsumen low MPV atau mobil keluarga masyarakat Indonesia. Sejak generasi pertamanya hadir di tahun 2003, Toyota Avanza langsung menjadi pemimpin pasar di segmen mobil kelasnya. Hal ini nampak dari data penjualan Gaikindo. Avanza selalu menjadi top 5 mobil terlaris sepanjang bulannya. Memanfaatkan teknologi katup variabel dual VVTi yang efisien, baik Toyota Avanza 1300 dan 1500 cc punya tenaga memadai dan tidak haus minum bahan bakar. Sebagai padanannya, tersedia pilihan transmisi manual 5-speed dan otomatis 4-speed yang andal. Ditambah Avanza terbukti tangguh di segala medan jalan Indonesia, memiliki daya tahan komponen tinggi, dan diminati konsumen di berbagai wilayah. Toyota Avanza 2022 yang menggunakan sistem penggerak roda depan atau FWD menandakan babak baru eksistensi mobil sejuta umat itu di Indonesia. Ini jadinya mobil baru tersebut sama seperti kompetitornya Mitsubishi Expander dan Suzuki R3 yang hadir dalam format serupa. Perubahan tersebut untuk menjawab pergeseran tren dan selera masyarakat. Penggunaan mesin FWD diakui menyesuaikan penggunaan platform baru sehingga lebih responsif dan irit bahan bakar. Nah, langsung saja ya Sobat Otomotif CNBC Indonesia, saya akan ajak Anda untuk melihat mobil pertama tidak lain dan tidak bukan adalah mobil sejuta umat Indonesia, yaitu Toyota Avanza yang saat ini saya review dalam warna putih, warna favorit saya begitu ya. Nah, kalau kita lihat begitu transformasi dari Avanza, ya maksudnya siapa juga yang nggak tahu Avanza gitu kan. Semua orang di Indonesia pakai Avanza karena memang harganya yang terjangkau dan juga durability-nya yang juga sangat memuaskan gitu. Kalau kita bandingkan dengan harganya, tapi kalau kita lihat sedikit begitu agak mundur, di mana pertama kali Avanza keluar yaitu di tahun 2003 sampai yang keluaran terbaru saat ini yakni All New Avanza. Transformasinya sudah luar biasa ya pemirsa, kita sepakat. Misalnya kalau kita lihat dari eksterior kan ada 3 kali perubahan yang sangat besar. Tahun 2003 pada saat keluar, kemudian di tahun 2011 dan juga yang terakhir ini yang paling terbaru All New Avanza di tahun 2021. Kita bandingkan begitu dari modelnya yang zaman dulu masih bentuknya agak bulat, sekarang lebih futuristik. Terus kalau kita lihat kalau dari eksterior yang paling mencolok itu adalah lampunya begitu. Kalau lampunya dulu agak lebih besar, sekarang bentuknya itu makin sipit. Mungkin maksudnya dari Toyota sendiri adalah memang mengikuti tren-tren atau model mobil masa kini yakni yang lebih futuristik begitu ya, lebih modern. Kemudian kalau kita lihat begitu di model yang terbaru ini juga lampu depannya ini sudah full LED. Kemudian kalau kita lihat juga fog lamp-nya ini masih menggunakan halogen begitu standar. Dan grillnya yang kayaknya memang setiap perubahan juga berubah bentuknya. Yang saat ini grillnya agak lebih besar, which is membuat mobil ini jadi terasa lebih mewah begitu kalau secara eksterior. Nah, itu tadi yang model dari luar atau dari depannya eksterior yang sangat terasa. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat ke samping untuk mengingat sedikit apa saja sih perubahan yang dilakukan oleh Toyota terhadap salah satu produk andalannya ini. Let's go! Ya,
Ya, sobat otomotif Indonesia, ini adalah bagian sampingnya Avanza yang paling terbaru atau all new Avanza. Sebenarnya yang paling terasa begitu atau yang terukur perubahannya dari produknya yang sebelumnya sama yang all new Avanza ini yang keluar di tahun 2021 adalah velgnya begitu. Yang tadinya 15 inci, sekarang adalah 16 inci dan memang kalau kita lihat profil bannya pun lebih tebal begitu ya. Lalu kalau yang kita lihat secara kasat mata begitu model Avanza saat ini dibandingkan dengan Avanza yang pertama kali keluar begitu di tahun 2003 yang saat ini tuh lebih model bodi atasnya terutama yang terasa itu adalah lebih lean atau bisa dikatakan chop top begitu. Mungkin maksudnya memang ya itu tadi untuk menggambarkan bahwa ini adalah produk yang modern gitu. Kemudian kalau kita lihat di spion ini juga sebenarnya nggak terlalu beda sih sama produk sebelumnya, tapi jauh berbeda kalau kita bandingkan dengan produk Avanza yang pertama. Dimana saat ini lampu sen yang ada di spion ini sudah LED, kemudian nanti juga kita akan masuk ke dalam untuk ngecek begitu ya, dimana teknologi bahwa retract-nya ini sudah otomatis, jadi terbuka keluarnya sudah otomatis, bisa diatur dari dalam. Begitu juga dengan posisi kaca spionnya ini bisa diatur dari dalam. Tapi sebenarnya ini sudah ada ya di produk Avanza yang sebelumnya, tapi tidak ada di produk Avanza yang pertama yakni di tahun 2003. Nah itu tadi bagian luarnya. Oh ya, saya lupa mention nih ke sobat otomotif CNBC Indonesia, di mana perubahan yang juga lumayan terasa tapi tidak ada di mobilnya adalah kuncinya. Di mana kuncinya sudah tidak ada kunci, alias keyless begitu ya. Jadi ya seperti mobil zaman sekarang gitu ya, jadi nggak perlu ada kunci, tapi kalau kita nyalain kuncinya harus ada di dalam mobil. Kita coba langsung begitu ya, sekaligus kita cek ke bagian dalamnya. Let's go! Ya, sobat otomotif CNBC Indonesia, ini adalah bagian interior atau bagian cabin dari produk Avanza paling baru atau all new Avanza. Nah, kalau kita bandingkan dengan produknya yang terakhir dulu deh, jangan sama yang angkatan pertama yakni yang keluaran tahun 2011. Jauh banget perbedaannya ya kalau kita lihat. Mulai dari kita bahas soal dari setirnya dulu. Kalau pemirsa mungkin pernah lihat Avanza angkatan pertama itu kan memang ya sesuai dengan pada tahun itu setirnya ya bentuknya T aja, dan lihat sekarang setirnya sudah jauh berubah begitu ya. Kalau kita lihat looknya pun lebih canggih, kemudian juga kontrolnya, tapi kalau kontrol ini memang sudah ada ya di produk yang terakhir dan juga dilanjutkan di all new Avanza ini. Tapi yang terasa ini adalah bagian bawahnya ini begitu ya. Nampaknya memang Avanza atau Toyota ini mengikuti produk-produk mobil MPV lainnya ataupun saingannya, atau mungkin yang kelasnya di atas Avanza. Misalnya kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan Innova atau juga Hilux, mirip gitu setirnya. Jadi looknya pun lebih bisa dikatakan lebih mewah, meskipun memang harganya masih terjangkau yakni di kelas Avanza. Kemudian kalau kita lihat perbedaan yang terasa juga adalah di bagian instrumen cluster, di mana memang instrumen clusternya ini sudah semi digital. Kenapa saya bilang semi digital? Karena mungkin speedometernya masih analog begitu ya, belum digital, tapi bagian lainnya sudah. Contohnya misalnya ini sudah ditunjukkan ada informasi pintu mana yang masih terbuka, ini jelas terlihat dan bentuknya sudah digital. Kemudian kita juga bisa dapat informasi mengenai jarak tempuh, kemudian ada bensin yang juga sudah digital. Nah itu di bagian di depan supir begitu, di area supir. Kemudian kalau kita lihat ke area bagian tengah begitu, yang paling terlihat tidak lain dan tidak bukan adalah head unitnya. Kalau saya nggak salah ya pemirsa, jangan galak-galak kalau saya salah. Tapi kalau dibandingkan dengan produk yang di tahun 2011, head unitnya itu kan ada di area sini. Kemudian di all new Avanza ini pindah lagi ke atas. Dan menurut saya ini menjadi lebih terasa modern ya. Karena kalau kita bandingkan dengan head unit yang di bawah itu masih ada input CD-nya. Dan yang saat ini ada, nampaknya memang Toyota ini sudah mengikuti perkembangan teknologi yang ada, which is semuanya sudah digital. Jadi udah nggak bisa input kecuali input USB gitu ya. Jadi kalau memang mau ngecas atau mau pasang musik itu adalah lewat USB. Kemudian kalau kita lihat ke bagian bawah, ini bentuk AC-nya juga sudah mulai lebih modern. Di sini ada lampu hazard, kemudian kontrol AC nampaknya tidak jauh berbeda ya sama yang produk sebelumnya. Namun memang kalau kita lihat yang
berbeda jauh adalah tidak lain dan tidak bukan adalah engine startnya. Kalau di produk sebelumnya kan ini masih belum ada, tapi kan karena memang ini sudah tidak ada kunci atau keyless, jadinya engine startnya pun sudah otomatis. Jadi harus dipencet, tapi karena ini manual gitu ya, jadi harus sambil pencet kopling dan juga rem. Dan inilah yang menjadi atau membuat All New Avanza ini berbeda dari produk sebelumnya begitu. Yang membuat juga ini menjadi terasa mewah. Kemudian kalau sisanya sih sebenarnya standar aja ya. Di sini ada input USB, kemudian di sini ada power outlet yang biasanya untuk menyalakan lighter begitu, yang bisa juga digunakan untuk ngecas kalau ada konverternya. Namun di sini yang lumayan berbeda dari generasi-generasi sebelumnya adalah di mana di sini ada armrestnya, jadi jauh lebih nyaman. Begitu. Kemudian yang saya juga memperhatikan perbedaannya karena saya juga sempat menggunakan yang Avanza yang 2011, di mana jadi di Avanza di tahun 2011 ini sebenarnya cup holdernya udah lumayan banyak, tapi ternyata di yang ini nih yang paling baru cup holdernya makin banyak pemirsa gitu ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada, kemudian di area driver di sebelah kanan juga ada, ternyata tadinya nggak ada kalau saya nggak salah ingat, di belakang pun juga ada. Kemudian untuk review sedikit begitu ya, Avanza kan memang terkenal dengan harga yang terjangkau tapi juga bisa dikatakan mobil keluarga yang memang cukup lega, bisa buat 6 orang masih nyaman, 7 orang bahkan 8 orang pun masih nyaman. Di area belakangnya tidak terlalu banyak perubahan begitu ya, tetap nyaman seperti produk-produk sebelumnya. Nah, sekarang saya akan ajak pemirsa untuk sedikit mereview ke bagian belakang. Oh ya, sobat otomotif CNBC Indonesia, saya lupa nih cerita bahwa kan saya juga sebagai pengguna Avanza ya, tapi saya nggak tahu fitur ini. Ternyata Avanza tuh punya salah satu fitur yang nggak banyak orang tahu. Dibilang fitur rahasia, mungkin rahasia ya. Saya akan tunjukin ke pemirsa. Jadi kalau kita buka kacanya, ya ini buka total kan. Terus kalau saya tutup, otomatis nih tangan saya sini, dia otomatis kelihatan nggak? Sekali lagi ya, coba ya. Nah, gitu ya, agak kejepit dikit sih, tapi ya kalau buat pemirsa yang bawa anak, terus misalnya kacanya lagi kebuka, terus anaknya iseng gitu ya, namanya anak-anak keluar tangannya, ternyata bisa tetap safe karena dia otomatis berhenti. Begitu, jadi tetap aman. Sekarang saya akan ajak pemirsa untuk melihat ke area belakang. Yuk. Nah, sobat otomotif CNBC Indonesia, ini adalah bagian belakang All New Avanza. Sebenarnya kalau kita bahas soal lampu nggak jauh berbeda sama yang di bagian depan gitu ya. Kalau kita lihat dulu Avanza tuh terkenal dengan bagian lampunya yang kayak lebar gitu, yang standar itu. Sekarang semakin tipis mengikuti gaya atau tren mobil masa kini yang semakin modern. Kemudian kalau kita lihat ke area bagasinya, jadi ini udah tombol gitu ya, udah bukan soket lagi, tapi kita harus tetap angkat, belum otomatis. Nah, tapi udah soft pergerakannya begitu. Nah, ini adalah bagian belakangnya. Kalau kursi penumpang yang di baris ketiga lagi naik kayak gini, ini kurang lebih luasnya adalah atau muat 400 liter begitu. Tapi ya seperti biasa begitu ya, kalau kita mau membutuhkan area yang lebih luas bisa didorong kayak gini. Nah, gitu. Terus kalau yang saya lihat di belakang itu kompartemen atau fitur yang menarik adalah di bagian kursi penumpang, tapi memang cuma satu sisi aja sih. Di sebelah kanan itu ada power outlet juga, jadi bisa dipakai buat ngecas kalau ada konverternya. Ini sangat membantu sih kalau ada penumpang di bagian belakang. Kemudian kalau dilihat sebelah sini ini ada lampu, tapi cuma satu sisi juga. Di sebelah sana nggak ada, jadi cuma ada di sebelah kiri. Kemudian kalau misalnya masih belum puas lagi, mau muat yang lebih banyak begitu ya, mau pulang kampung, ada di sebelah sini. Begitu, kurang lebih ya. Nah, itu tadi pemirsa transformasi dan juga review tipis-tipis All New Avanza yang menjadi salah satu mobil terlaris di sepanjang tahun 2023. Kalau kita bicara soal harganya, ini sih memang yang saya lagi review mobil bekas gitu ya, produksi tahun 2022, tipe G 1500 cc, dijualnya harganya 200 juta rupiah. Tapi saya tadi cek, harga barunya itu sekitar 260 juta rupiah, kurang dikit, kalau nggak salah 258
juta rupiah tapi yang manual. Jadi kalau matic kemungkinan akan agak lebih mahal 10 atau 20 juta rupiah begitu ya. Nah selanjutnya Sobat Otomotif CNBC Indonesia saya akan ajak Anda untuk melihat mobil lain yang juga merupakan mobil terlaris sepanjang tahun 2023 yaitu Honda Brio. Tapi kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Autobiz on Location.